Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu, sagung dumadi. Apa kabar semuanya? Saya selalu yang pasti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan ketemu lagi barengan gue Andri Turis, the power of the cocot sali yang pasti bakal mereaction video yang amazing. Bukan hanya sekedar mereaction, tetapi juga kita belajar tentang yang namanya sejarah-sejarah yang ada di Nusantara, ya, yaitu sejarah-sejarah mungkin yang udah orang ketahui dan mungkin saja orang belum mengetahui sejarah tersebut. Tetapi buat kamu semua, apabila memang kalau misalkan ini kan ingin sejarahnya di daerah kalian dipelajari gitu kan secara bersama gitu kan, di reaction secara bersama, silakan aja lemparkan linknya atau mungkin rekomendasi videonya itu di DM Instagram di Capruk TV channel ya. Bukannya berarti harus di follow, enggak ya, gue nggak minta di follow gitu, hanya untuk sarana kita berkomunikasi, karena banyak banget udah teman-teman yang sudah berkomunikasi dan gue tidak memaksa dan tidak meminta untuk di follow. Ya mau di follow silahkan, enggak juga, yang penting kita bisa berkomunikasi melalui direct message. Oke, dan untuk kesempatan kali ini ya, gue akan mempelajari dan membahas tentang wasiat. Ini wasiat, masya Allah ya. Waktu itu sudah ada 10 wasiat dari Syekh Abdul Rahman Singkili, tetapi di sini berbeda, yaitu pesan wasiat Raja Aceh di masa silam untuk rakyat Aceh ya, untuk rakyat Aceh ya. Kemungkinan sebagai gua orang yang di luar Aceh dari Tatar Pasundan ini, dan buat kalian juga semua dimanapun Anda berada, dengan adanya video ini, pesan ini tuh bisa memasuki ke hati nurani kita juga ya. Kita anggap pesan ini adalah untuk seluruh rakyat yang ada di Nusantara, itu umumnya, khususnya ini untuk rakyat Aceh. Penasaran kan? Yuk kita reaction bareng-bareng aja, yang sambil belajar kita mulai. 1, 2, 3. Masya Allah. Sebuah manukrip dari Kerajaan Islam Aceh Bandar Darussalam telah ditemukan di Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Masya Allah, di Malaysia. Manukrip ini merupakan wasiat Sultan Aceh kepada pemimpin-pemimpin Aceh pada 1913 Hijriah. Masya Allah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Ahad bersama 23 Juli 1507. Isi buku tersebut ialah sebuah kunci untuk rakyat yang disimpan oleh raja-raja Aceh terdahulu untuk generasi Aceh di masa yang akan datang. Isi dalam buku tersebut hanyalah seuntai wasiat sekaligus nasihat yang dipersembahkan kepada anak cucu generasi Aceh selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh rakyat Aceh dahulu dalam keseharian mereka sehingga Aceh punya hari yang indah nan gemilang. Masya Allah. Satu hal yang perlu dicermati bersama adalah saat Kerajaan Aceh Bandar Darussalam berdiri, Sultan Ali Mughayat Hayat Shah mengisytiharkan The Aceh Code atau pohon kerajaan Aceh. Masya Allah. Aceh Code ini merupakan 21 kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Aceh pada saat itu. Beginilah transliteri manukrip dari Kerajaan Islam Aceh Bandar Darussalam yang bertajuk Ya Karimal Akhlaq Ya Rasulullah Kewajiban rakyat Kerajaan Islam Aceh Bandar Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, maka inilah pohon kerajaan Aceh Bandar Darussalam. Mulai terdiri Kerajaan Aceh Bandar Darussalam yaitu pada tahun 913 Hijriah pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Ahad bersama 23 Juli 1507. Masya Allah. Atas nama yang berbangsawan bangsa Aceh yaitu Paduka Sri Sultan Alauddin Johan Ali Ibrahim Mughayat Hayat Shah Johan dulu. Ini merinding loh ini. Serius deh, wallahi wabillah, ini merinding loh nih. Ini admin ini membacakan manuskrip ya. Manuskrip itu isinya itu cuman wasiat gitu. Wasiat dan pesan untuk generasi-generasi Aceh generasi-generasi Aceh di masa yang akan datang.
Tetapi ini khususnya ya, sekali lagi tadi di awal, khususnya untuk generasi-generasi Aceh. Siapa tahu kita yang di luar Aceh ini ya, dengan mendengarkan dan membaca manuskrip ini ya bisa kita pakai di kehidupan kita sehari-hari gitu, Masya Allah ya. Ini luar biasa nih, Ali Mughayat Shah, seorang sultan yang gagah perkasa, yang membakar semangat rakyat Aceh pada masa perang melawan penjajah. Ketika masyarakat Aceh sudah terpuruk, tiba-tiba Ali Mughayat Shah ini bangkit, membangkitkan semangat, dan akhirnya diangkat menjadi seorang sultan. Ini sangat luar biasa ini, Masya Allah. Ya, lanjut. Daulat, maka pohon kerajaan mulai tersusun oleh yang berbangsawan tersebut hingga sampai kepada kerajaan putranya yang kuat, yaitu Paduka Seri Sultan Alauddin Mahmud Al-Qahar Ali Riyad Shah. Kemudian hingga sampai pada masa kerajaan cicitnya, yaitu raja yang lang gemilang gagah perkasa yang masyhur Al-Mulakab Paduka Seri Sultan Al-Mukarram Sultan Alauddin Mahkota Alam Iskandar Muda Perkasa Alam Shah Johan Berdaulat Zilullah Fil Alam, yaitu telah ijma keputusan sabda muafakat kerajaan Aceh Bandar Darussalam berserta alim ulama dan hulu balang dan menteri-menteri, yaitu telah ditetapkan dia dan telah didaftarkan, dan yaitu dengan sahih, sah dan muktamad, dengan memberitahu dan diperintahkan dia dengan mengikuti dan menurut menjalankan dan melaksanakan oleh seluruh pegawai-pegawai kerajaan Aceh Bandar Darussalam dan jajahan takluknya, yaitu diwajib difayahkan di atas seluruh rakyat Aceh Bandar Darussalam dan jajahan takluknya. Masya Allah. Bahwasanya kita semuanya satu negeri bernama Aceh dan berbangsa Aceh dan berbahasa Aceh dan kerajaan Aceh dan alam. Nih, Masya Allah, ini merinding loh. Ini jadi ingat seperti halnya Sumpah Pemuda. Terus terang aja wallahi ini ya, Sumpah Pemuda. Tetapi gue meyakini kalimat seperti ini lebih ada dulu ketimbang Sumpah Pemuda. Kan Sumpah Pemuda, saya putra putri Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bernegara satu negara Indonesia, seperti itulah isinya ya. Tetapi di sini ya yang bikin gue merinding juga dari tadi sambil mendengarkan dan sambil berimajinasi gitu ya, bahwasanya kita semuanya satu negeri bernama Aceh dan berbahasa Aceh ya, dan berbangsa Aceh dan kerajaan Aceh dan alam Aceh. Nah, ini salah satu manuskrip ya. Manuskrip yang ditemukan di Malaysia dan ditulis oleh Raja-Raja Aceh. Dan ini pesan untuk siapa? Rakyat Aceh. Dan gak jauh beda kan dengan manuskrip ini, dengan kalimat ini, dengan Sumpah Pemuda. Ya kan, makanya tadi gue bilang, ya ini khususnya pesan ini untuk rakyat Aceh dan umumnya untuk kita semuanya yang di luar Aceh. Siapa tahu kita bisa menerapkan gitu. Menerapkan. Dan kita bisa menghayati dan bisa mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari manuskrip seperti ini tuh apa. Gitu. Dan ini dari tadi gue merinding terus terang aja gitu kan. Masya Allah. Aceh, yakni satu negeri, satu bangsa dan satu kerajaan dan satu alam dan satu agama, yakni Islam, dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengambil hukum daripada Al-Quran dan hadis dan kias dan dulu. Nah, harus mengikuti ajaran Islam, syariat Islam atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengambil hukum daripada Quran dan hadis dan kias dan ijma ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ini salah satu rujukan juga. Ini terjadi pada zaman dahulu
dan diterapkan sampai sekarang di mana di Aceh. Apa yang diterapkan? Ya ini, mengambil hukum daripada Al-Quran dan hadis, hukum syariat Islam. Di Aceh kan menggunakan sistem hukum syariat Islam, kanun. Benar, kanun, ya kan? Dan kanun tersebut itu dicontoh oleh negara Brunei Darussalam, mungkin Malaysia, mungkin dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi, gua secara pribadi paham mengapa Indonesia disebut negara terbesar dengan mayoritas Muslim di dunia. Dari mana asalnya? Nah, ini gue paham, gitu. Tetapi untuk di Indonesia sendiri kan berasaskan Pancasila, gitu kan. Tidak menggunakan hukum syariat Islam. Coba kalau misalkan menggunakan hukum syariat Islam, masya Allah, alhamdulillah itu. Kalau misalkan memang terjadi dia koruptor pada langsung dikisos. Masya Allah, ya, masya Allah. Ini benar-benar luar biasa ini, ya. Yang terpenting ini nih, atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengambil hukum daripada Quran dan hadis dan kias dan ijma ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan hukum, dengan adat, dengan resam, dengan kanun, yaitu syarak Allah dan syarak Rasul. Masya Allah. Lanjut. Ijma ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan hukum, dengan adat, dengan resam, dengan kanun, yaitu syarak Allah dan syarak Rasulullah dan syarak kami, bernaungan di bawah alam merah cap pedang lukisan warna putih yang berlindung di bawah panji-panji syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahu Akbar. Pertama, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh yang lelaki lagi mukalaf dan bukan gila, yaitu hendaklah membawa senjata kemana-mana pergi berjalan siang malam, yaitu pedang atau sikin panjang atau sekurang-kurangnya rincung tiap-tiap yang bernama senjata. Nih. Kedua, tiap-tiap rakyat mendirikan rumah atau masjid atau balai-balai atau menasah, maka pada setiap tiang di atas puting di bawah bara hendaklah dipakai kain merah dan putih sedikit, yakni kain putih. Nah, tadi dulu. Tadi yang pertama ya, diwajibkan untuk laki-laki untuk membawa senjata baik siang maupun malam. Baik siang maupun malam, ya. Bukan ini semata-mata wasiat tersebut bukannya menyuruh kita melakukan sesuatu yang di luar dugaan gitu. Yang tidak bukan gitu kan. Menjaga diri. Tapi apakah terjadi? Apakah ada para lelaki Aceh zaman sekarang ini yang kemana-mana siang malam membawa senjata? Wallahu alam, ya. Ada atau tidak? Kenapa? Karena ya kita sekarang udah diatur oleh undang-undang. Ya, diatur oleh undang-undang. Contohnya gitu kan, gak usah jauh-jauh. Contohnya waktu pada zaman begal aja gitu kan, zaman begal, ya kan. Kita bawa pisau cutter aja di motor buat jaga-jaga. Kena razia, kita malah yang ditangkap. Padahal kita udah menjelaskan buat jaga-jaga, Pak, takut ada begal dan lain sebagainya. Tapi disalahkan. Masya Allah. Yang ngerti deh maksudnya ya. Allahu Akbar. Ketiga, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh, yaitu bertani, utama lada dan barang sebagainya. Nah, ini diwajibkan bertani lada dan sebagainya. Karena kenapa? Lada pertama kali dibawa oleh ulama asal Palestina, yaitu Syekh Abdullah Kanaan. Syekh Abdullah Kanaan yang mendirikan
Kerajaan Aceh Darussalam yang menyatukan 10 ya. 5 kerajaan Hindu di Aceh. Ya, 5 kerajaan Hindu di Aceh itu ada 5 diislamkan oleh Syekh Abdullah Kanaan dan dijadikan di satu kesatuan menjadi kerajaan atau kesultanan Aceh Darussalam atau Aceh Besar. Masya Allah. Keempat, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh mengajar dan belajar pandai emas dan pandai besi dan pandai tembaga berserta Nah ini nih, ukiran bunga-bunga. Masya Allah. Kelima, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh yang perempuan, yaitu Yang perempuan, mengajar dan belajar membikin tepun atau Tenun. tenun, bikin kain sutra dan kain benang, dan menjahit dan menyulam dan melukis bunga-bunga pada kain pakaian dan barang-barang sebagainya. Keenam, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar jual beli dalam negeri dan luar negeri dengan bangsa asing. harus belajar. Ketujuh, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar ilmu kebal. Ilmu kebal. Kedelapan, Masya Allah. diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh yang lelaki mulai taklif syarak umur 15 tahun belajar dan mengajar main senjata dengan pendekar, silet dan Masya Allah. balang sebagainya. Kesembilan, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh dengan wajib belajar dan mengajar ilmu agama Islam syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas al-marik atau berpakaian mazhab al-sunnah wal jamaah Diwajibkan ya. Benar. ajma'in. Kita semua juga sebagai umat Islam. Ke-10, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh menjauhkan diri daripada belajar dan mengajar ilmu kaum 72 yang di luar ahli sunnah wal jamaah Masya Allah. ajma'in. Ke-11, sekalian hukum syarak yang dalam negeri Aceh diwajibkan memegang atas jalan mazhab Imam Syafi'i di dalam sekalian hal ehwal hukum syarak syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mazhab yang 3 itu apabila mudarat maka dibolehkan dengan cukup syarat atau syarat. Maka dalam negeri Aceh yang sahih sah muktamad memegang kepada mazhab Syafi'i yang jadid. Ya, ada kebijakan. Ke-12, sekalian zakat dan fitrah di dalam negeri Aceh tidak boleh pindah dan tidak diambil untuk buat bikin masjid-masjid dan balai-balai dan menasah-menasah. Maka zakat dan fitrah itu hendaklah dibahagi 8 bahagian. Ada yang mustahak menerimanya masing-masing daerah pada tiap-tiap kampung. Maka janganlah sekali-sekali tuan-tuan zalim merampas zakat Jangan ya. dan Hati-hati. fitrah hak milik yang mustahak dibahagi 8. Wajib ya Ke-13, zakat fitrah ya. diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh membantu kerajaan berupa apapun apabila fardu sampai waktu datang meminta bantu. Ke-14, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar mengukir kayu-kayu dengan tulisan dan bunga-bunga dan mencetak batu-batu dengan beberapa banyak pasir dan tanah liat Masya dan Allah, kapur benar-benar. dan air kulit dan tanah bata yang ditumbuk serta batu bata karang dihancur semuanya dan tanah diayak. Itulah adanya. Membuat patung-patung dan sebagainya. Ke-15, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar indang mas di mana-mana tempatnya dalam negeri. Ke-16, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh memelihara ternakan seperti kerbau dan sapi dan kambing dan itik dan ayam, tiap-tiap yang halal dalam syarak agama Islam yang ada memberi manfaat pada umat manusia diambil ubat. Masya Allah. Ke-17, diwajibkan ke atas sekalian rakyat Aceh mengerjakan khanduri maulud akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan 10 hari waktunya supaya dapat menyambung silaturahmi kampung dengan kampung, datang mendatangi, kunjung mengunjungi, ganti berganti makan khanduri maulud. Ke-18, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh bahawa hendaklah pada tiap-tiap tahun mengadakan khanduri laut, yaitu di bawah perintah Amirul Bah, yakni Panglima Laut. Wow, ini gue sambil mendengarkan aja dulu ya, belum
belum bisa menjelaskan ya. Nanti insya Allah gue bakal gue pelajarin, gue dengerin aja. Ini sangat luar biasa banget nih nasihatnya ini ya. 19. Diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh mengerjakan kanduri belang pada tiap-tiap kampung dan mukim masing-masing di bawah perintah Panglima Menggau dengan kejurun belang pada tiap-tiap tempat mereka itu. Ke-20. Diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh bahawa tiap-tiap pakaian kain sutra atau benang atau payung dan barang sebagainya yang berupa warna kuning atau warna hijau tidak boleh memakainya, kecuali yang boleh memakainya yaitu kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib, yakni sekalian Syarif-Syarif dan Said-Said yang turun-menurun silsilahnya daripada Sayyidina Hasan Masya Allah. dan Sayyidina Husin, keduanya anak Sayyidatina Fatimah Zahra Nisa Al-Alamin alaihi salam binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad, dan warna kuning dan warna hijau yang tersebut yang dibolehkan memakainya yaitu sekalian kaum keluarga ahli waris kerajaan Aceh, sultan yang raja-raja dan kepada yang telah diberi izin oleh kerajaan dibolehkan memakainya kepada siapapun. Ke-21. Diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh bahawa jangan sekali-kali memakai perkataan yang hak kerajaan. Pertama, titah. Kedua, sabda. Ketiga, karunia. Keempat, nugerahi. Kelima, murka. Keenam, daulat. Ketujuh, seri paduka. Kedelapan, harap mulia. Kesembilan, paduka seri. Kesepuluh, singgah sana. Kesebelas, tahta. Kedua-belas, duli hadrat. Masya Allah. Ke-13, syah alam. Ke-14, seri baginda. Kelima, besar permaisuri. Ke-16, ta. Maka demikian sabda muafakat yang sahih sah muktamad daripada kerajaan Aceh Bandar Darussalam adanya. Maka hendaklah menyampaikan sabda muafakat keputusan kerajaan kami oleh hulu balang menteri kami kepada sekalian rakyat kami ke seluruh Aceh, yaitu daerah-daerah dan mukim-mukim dan kampung-kampung dan dusun-dusun timur dan barat, Tunong dan Baru, kepada sekalian imam-imam dan kejurun-kejurun dan datuk-datuk dan kecik-kecik dan wakil-wakil dan sekalian orang yang tuha-tuha dan muda-muda, sekalian orang yang ada jabatan masing-masing besar dan kecil menurut kadarnya dan ilmunya. Masya Allah. Yaitu mudah-mudahan insya Allah Ta'ala dapat selamat bahagia sekalian umat manusia dalam negeri Aceh Bandar Darussalam khasnya dan Aceh jajahan takluk amnya, yaitu siapa yang menjadi manusia yang baik dan berkelakuan yang baik serta tertib sopan majelis dan hormat mulia yang sempurna dengan berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya terpeliharalah bangsa kami Aceh dan negeri kami Aceh daripada mara dan bahaya dengan selamat sejahtera bahagia sepanjang masa dan jauh daripada lembah kehinaan dan kesusahan sepanjang hidup. Amin ya Allah. Masya Allah. Supaya terpeliharalah negeri kami Aceh dan alam kami Aceh dan bangsa kami Aceh dengan usaha yang banyak supaya dapat mesra kesenangan bersama-sama, yaitu antara rakyat dengan kerajaan dengan bersatu seperti nyawa dengan jasad serta dengan takwa dan tawakal kepada Allah Ta'ala dengan menahan sabar daripada kepayahan, maka tentu akhirnya insya Allah Ta'ala dapat jadi bajikan bersama-sama dengan saudara-saudara Islam yang dalam negeri Aceh dengan berkasih-kasihan dengan mengikuti syarak Allah dan syarak Rasul dan syarak kerajaan Sanah 1272 Hijriah 1855 Masehi. Masya Allah, Masya Allah. Inilah pesan wasiat Raja Aceh di masa silam untuk rakyat Aceh dan generasi selanjutnya. Sedangkan dalam buku tersebut masih sangat banyak nasihat-nasihat lain dan hikayat Aceh di masa silam, sebagaimana seorang ulama yang tersebut dalam buku tersebut telah menulis sebuah hikayat yang intinya dalam hikayat tersebut ulama itu memprediksi akan kondisi Aceh di masa akan datang. Akhir dari hikayat ulama tersebut mengatakan yang intinya Aceh akan kembali maju pada satu masa. Pada masa itu jika Lamit akan kembali kepada Lamit dan yang hak akan kembali kepada mereka yang berhak menerimanya.
Masya Allah, ini sangat luar biasa loh ini. Dari 21 pesan-pesan raja di atas, secara detail dapat disimpulkan bahwa dalam nasihat-nasihat itu mengandung 5 nilai hidup utama yang islami, yang itu menjadi falsafat dan prinsip, yaitu amanah. Amanah dipresentasikan dalam pasal 17, 18, dan 19. Berani terangkum dalam pasal 1, 7, dan 8. Disiplin terkandung dalam pasal 2, 9, 10, 11, 12, dan 13. 4. Rajin ditemukan dalam pasal 3, 4, 5, 6, 14, 15, dan 16. Masya Allah. 5. Setia pula dapat kita lihat pada pasal 20 dan 21. Dari kelima pesan inilah terlukis seberapa sayangnya raja-raja dan ulama-ulama Aceh di masa silam dalam menjaga hak tanah yang suci yang sudah lama mereka memperjuangkan, dan sebagai rasa cintanya kepada generasi selanjutnya, mereka mempersembahkan untayan nasihat yang sangat bermanfaat dan tak ternilai harganya. Maka sesudah habis mendengar kabar, maka ulama telah bertanya padanya jika wasiat itu diabaikan. Maka menangislah Sri Baginda Sultan, sebab karena sayangnya kepada umat manusia pada masa yang akan datang, serta Sri Baginda dalam tangisannya mengucapkan sabda dengan kata syair yang amat dalam, maksudnya lagi nasihat yang sangat baik tujuannya dan amat luas maknanya, yaitu inilah bunyi syair nazamnya. Jitukah alim dengan jahil, jitukah adi dengan inaya, jitukah murah dengan bakhil, cita akan zahir bak raja-raja. Jitukah taat dengan maksiat, jibuh anemit ke urang Tuha. Masya Allah. Jitukah yang le, jimita yang nin, tamsi anemit yang Tuha. Jitukah iman, jitung murtad, asaina pangkat megah ngen kaya. Jitukah yang terang, jitung yang seput, jitim merebut tua ke desa. Jitukah makmu, jitung dek trau, urang yang bako tekala wala. Jitukah senang, jitim tung susah, pengget fitnah musunuh kadar. Jitukah megah, jitung hinaan, ineng ngen agam malaya jihana. Jitukah luah, jitim tung picik, tanda mubalik kerajaan raja. Ditukar kanaah jitim luba, alamat tanda akaitan lisi. Jitukah sihat, jitung penyakit, jitim mesakit dengan harta. Jitukah aman, jitim tung kacau, nibak bala pebala dengan saudara. Oh akhi nangro letat ban macam, saboh yang asai, saboh yang hana. Dalam syurga hidih yang asai, penolong Tuhan ke mukmin dumna. Yang dalam donya sinotan asai, munanjih badan mengubah rupa. Masya Allah. Sejarah telah membuktikan tak kala Aceh Kodo diimplementasikan secara terus-menerus, ia membawa kegemilang bagi Aceh. Manakala Aceh Kodo diabaikan, sedikit demi sedikit Aceh mengalami kemunduran sampai pada titik nazir. Melihat situasi di Aceh sekarang, saya merasa sudah waktunya Aceh Kodo sebagai warisan indatu kita yang sangat berharga untuk kembali disosialisasikan dan diaplikasikan. Tentunya setelah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi terkini dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh. Bila hal ini dilakukan, insya Allah kegemilang yang telah dicapai Aceh dalam bidang politik, ekonomi, agama, dan budaya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, ini banyak banget yang kita petik. Ini video terbiasa 21 pesan ya Raja Aceh